Protected dreams in silver light, a love encoded deep inside. You're just a vision, a neon spark, fading pixels in the dark, holographic love. Selamat malam minggu, dan selamat datang di podcast Solo Malming Absurd, tempat di mana logika parkir dulu, dan nalar kita diajak jalan-jalan sejenak. Hari ini kita bahas sesuatu yang menopang banyak hal dalam diam. Benda sederhana, tapi penuh makna, kutang. Sebuah filsafat penopang kehidupan. Bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi, dosen ilmu ngaurologi terapan dari salah satu universitas terkenal di Indonesia, mari kita bedah bersama-sama kutang yang kita pakai sekarang. Pertanyaan pertama. Pak, apa arti sejati dari kutang dalam kehidupan manusia modern? Baik, terima kasih. Kutang adalah bukti bahwa manusia tidak hanya ingin menutupi kekurangan, tapi juga menata gravitasi sesuai estetika. Ia bukan sekedar kain, tapi simbol perjuangan antara kenyamanan dan gengsi. Tanpanya, dunia mungkin lebih jujur, tapi juga lebih berguncang. Kutang itu ibarat tembok penyangga eksistensi, tak terlihat, tapi kalau hilang, semua struktur bisa roboh. Apakah kutang bentuk perlawanan terhadap gravitasi atau sekadar penyerahan diri? Kutang itu seperti diplomat tubuh, menegosiasikan perdamaian antara kulit dan teori Newton. Ia menolak tunduk sepenuhnya pada gravitasi, tapi juga tak berani menantangnya secara frontal. Jadi, bukan perlawanan, bukan penyerahan, tapi kompromi elegan. Mengapa sesuatu yang tersembunyi justru punya peran paling vital? Karena dunia ini dibangun oleh hal-hal yang nggak kelihatan. Sinyal wifi, emosi, dan kutang. Yang terlihat sering dapat pujian, tapi yang tersembunyi memikul stabilitas sistem. Kutang mengajarkan kekuatan sejati bukan di depan kamera, tapi di bawah lapisan kain. Menahan beban dengan diam dan penuh dedikasi tanpa caption motivasi. Gitu. Apakah kutang mencerminkan kenyamanan atau justru tekanan sosial? Keduanya, kutang itu ibarat senyum di foto formal, tampak nyaman, tapi ada tekanan di baliknya. Secara fisik, dia menopang. Secara sosial, dia menekan. Dunia bilang rapi itu indah. Dan kutang menjawab, baiklah, aku akan menderita demi estetika. Sebuah kompromi antara kebebasan dan standar busana. Pak, kenapa bentuk kutang selalu simetris, padahal hidup jarang seimbang? Begini, karena kutang masih percaya pada keadilan kosmis yang manusia udah lupakan. Ia dirancang seimbang, tapi tahu pemakaiannya sering miring ke satu sisi kehidupan. Simetrisnya bukan karena semua sempurna, tapi karena seseorang harus pura-pura seimbang, meski dunia dalam dadanya lagi oleng. Bisakah kutang dianggap simbol tanggung jawab yang tak terlihat? Jelas bisa. Kutang adalah pahlawan tanpa medali, penopang tanpa piagam. Ia bekerja diam-diam dari pagi hingga malam, memastikan semuanya tetap di posisi aman. Ia tak minta ucapan terima kasih, cukup dicuci lembut dan dijemur secara terhormat. Tanggung jawab sejati adalah ketika kita menopang sesuatu tanpa pernah disebut dalam rapat keberhasilan. Pertanyaan selanjutnya, apakah desain kutang menunjukkan evolusi cara berpikir manusia? Oh tentu, dari daun pisang purba hingga gombal modern, kutang berkembang sesuai kompleksitas peradaban. Dulu manusia berpikir asal tertutup.
Kini berpikir asal terangkat, nyaman, dan matching sama mood. Ini bukan cuma evolusi fashion, tapi revolusi psikologis. Dari sekedar proteksi, jadi bentuk ekspresi diri dan algoritma estetika. Mengapa kutang sering jadi rahasia? Padahal semua orang tahu fungsinya? Karena manusia cinta ilusi. Kutang adalah rahasia terbuka, seperti password yang semua orang tahu tapi pura-pura nggak pernah diketik. Ia jadi simbol privasi sosial. Diketahui tapi tidak dibicarakan. Dilihat tapi tidak diakui. Dan justru disitulah misterinya. Kekuatan yang disembunyikan terasa lebih sakral. Begitu. Apakah kutang sekadar kain atau arsitektur tubuh yang filosofis? Kutang bukan kain, tapi monumen tekstil. Ia memadukan prinsip teknik sipil dan eksistensialisme, menahan tekanan sambil tetap lembut. Desainnya mencerminkan filosofi hidup. Kalau struktur goyah, keseimbangan ikut retak. Arsitek membangun gedung dengan beton. Manusia membangun kepercayaan diri dengan busa dan kawat lentur. Terakhir, apa pesan dan harapan Anda tentang kutang bagi seluruh umat manusia? Jawaban saya, kutang mengajarkan satu hal penting, bahwa setiap beban punya penopangnya masing-masing. Dunia akan lebih damai kalau tiap orang belajar jadi kutang, menopang tanpa sok heroik, menjaga tanpa diumbar, dan tetap elastis di tengah tekanan sosial. Harapan kutang sederhana, jangan biarkan ego jadi kawat keras yang bikin hidup sesak. Kadang keseimbangan dunia cuma butuh sedikit busa, sedikit tali, kehangatan, dan banyak pengertian. Begitu. Terima kasih. Dan begitulah, saudara-saudara absurd sekalian. Hidup ini kadang kayak kutang, harus kuat menahan, tapi tetap lembut di dalam. Kalau tali terasa kencang, mungkin bukan karena salah ukuran, tapi karena hidup lagi ngajarin keseimbangan. Jangan lupa like konten sederhana ini dan subscribe kanal ini agar selalu memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih absurd lagi. Sampai jumpa di Malming Absurd berikutnya. Ingat, berpikirlah, tapi jangan terlalu waras.